kawan-kawan semua, kembali dengan saya di tutorial channel. Dalam video kali ini kita akan membahas fungsi dari tool-tool dalam Microsoft Office Excel. Sebelum kita mulai, tolong bantu subscribe, like, komen, dan klik lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan update terbaru video kami. Yuk langsung ke materi. Kita akan membahas ribbon ya yang ada di sini. Kita mulai dari file ya, kita bisa klik di dalam menu file ini, ribbon file. Di sini ini seperti tampilan kemarin ya, jadi masuk ke menu home, mirip dengan tampilan awal kita membuka Excel ya. Terus sama ya, ada new, ada open. Nah, selanjutnya kita ada info. Di sini adalah keterangan, jadi info terkait workbook ya. Dan di sini ada protect workbook, ini untuk memprotek atau istilahnya mengunci ya file yang sudah kita buat. Jadi kita kasih password dan lain-lain. Lanjut di menu save. Save ini adalah fungsinya untuk menyimpan hasil dari file yang telah kita buat. Menu save as Adobe PDF. Ini ketika kita nanti mau save tapi dengan format PDF ya, jadi biar nggak bisa diedit. Nanti kita lanjut untuk pembahasannya yang lebih detail di sesi selanjutnya ya, untuk save as atau save. Menu print ya. Ya, pastinya kalian tahu juga ya, print berarti ini perintah untuk kita print atau cetak. Ya, nanti untuk sesi print itu bagaimana, nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya setelah kita membuat dokumennya. Share ini kita gunakan untuk mengirim email ya. Jadi kita ekspor ya, ekspor ini hampir sama dengan save as PDF ya. Jadi kita ekspor itu memindah dari file extension asli Word, Excel ya, ke extension yang lain. Untuk apa itu extension, mungkin kita akan bahas di sesi khusus apa itu extension. More ini isinya sama ya, ini close untuk close Excel-nya, account, sama seperti kemarin di sesi sebelumnya sudah saya jelaskan. Ini menu sub, menu dari menu file. Kita kembali. Oke, di sini ada menu home ya. Yang pertama ini ada paste ya, copy paste ya, pasti kalian udah sering menggunakan ya. Tapi bagi yang memang belum tahu copy paste itu apa ya, copy paste itu adalah menyalin baik itu satu huruf ataupun satu file, bisa satu folder. Nah, itu ya copy paste. Cut ini untuk memotong ya, istilahnya memotong atau memindahkan dari satu sisi ke sisi lain. Nah, mungkin saya akan beri kalian contoh untuk copy paste. Misalkan di sini saya ketik tutorial. Oke. Nah, fungsi dari copy paste itu kita bisa klik ini copy ya. Klik di selnya, kita klik. Setelah itu kita arahkan ke sel yang lain, terus bisa kita paste. Nah, ini namanya menyalin ya. Oke. Untuk cut itu misalkan ini saya cut, saya klik, terus saya pindah ke sel G3, terus di-ID dengan paste. Nah, itu untuk memindah. Jadi fungsi ini itu bekerja berurutan ya. Jadi copy tanpa nanti dipaste tidak akan berhasil. Jadi ini fungsi yang berurutan. Nah, kita sebenarnya bisa menggunakan
copy paste itu dengan shortcut di keyboard. Nah, shortcut itu apa sih? Shortcut itu adalah variasi tombol di keyboard yang bisa menghasilkan fungsi seperti toolnya yang tertera di sini. Nah, pastinya kalian tahu ya, untuk copy paste itu kita bisa menggunakan CTRL plus C. Nah, setelahnya bisa kita pindah, kita CTRL plus V. Nah, itu untuk mengcopy. Nah, sedangkan untuk memindah, kita bisa pakai Ctrl X, CTRL X. Terus kita paste di sini untuk memindah, Ctrl V, sama ya. Oke, jelas ya. Jadi di menu di ribbon home ini ada menu, dan ini digunakan untuk menyalin ya, menyalin, menduplikat atau memindah. Jadi ada fungsi copy paste. Oke ya, paham ya? Terus ini ada fungsi format painter. Ini apa sih? Nah, ini ada hubungannya dengan yang sebelah sini ya. Nah, yang sebelah sini nih. Kalau misalkan kita membuat perubahan ya, ini di sini ada ribbon font ya. Kalau di sini tadi ada ribbon clipboard. Nah, di sini ada ribbon font. Nah, di sini misalkan font ini adalah bentuk huruf ya, bentuk huruf atau bentuk angka ya. Jadi di sini kalau kita klik ini, Calibri ini salah satu jenis font. Nah, kita akan menemukan banyak sekali font. Itu ya. Ini adalah fontnya, sangat banyak sekali. Dan teman-teman, kalau misalkan kita mau menambah font ya, itu juga bisa sih. Nanti kita bisa mencari fontnya bisa di internet ya. Mungkin lain sesi saya akan memberi contoh kalian untuk menambah font dari internet ya, mungkin yang lebih variatif. Oke ya, kita lanjutkan. Misalkan saya memilih font ini ya, Berlin. Oke, otomatis di sini fontnya akan berubah ya, jadi model font Berlin. Nah, mungkin selanjutnya di sini ada 11 ini ya. Ini adalah font size ya. Kalau kita sorot di sini ya, arahkan pointernya kita di sini, itu sebenarnya kita dikasih info ada tulisan font size, keterangan ya. Nah, di keterangannya itu ada change the size of your text. Itu artinya bahwa font size atau ukuran fontnya itu bisa kita ganti. Nah, kita klik aja di pojok sini ya, yang ada anak panah ke bawah ini ya. Kita klik. Nah, ini kita bisa memilih ya, memilih. Tuh, kita bisa memilih besarnya hurufnya. Oke. Kalau sudah, nah, misalkan saya sudah memiliki font yang sudah saya edit seperti ini ya. Nah, terus saya pengen membuat lagi ya, ketik lagi ya misalkan ya, channel gitu ya. Tapi saya ingin bahwa fontnya dan ukurannya itu sama dengan ini. Nah, itu kita nggak usah mengatur dari sini lagi ya. Kita istilahnya salin aja. Salin, nyalin formatnya ya. Jadi kita bisa menggunakan ini. Kita klik di sini, di yang mau kita salin formatnya, klik. Terus kita klik di sini. Nah, otomatis font yang ada di sini itu berubah ya, sama seperti yang ada di sini. Jadi fungsi ini sudah kita bahas ya. Font ini bisa kita bahas. Terus ada simbol ini ya, anak panah ke bawah lagi ya. Sini clipboard.
Nah, ada keterangan see all the item your copy to the clipboard. Nah, ini artinya bahwa di sini itu masih ada tool tersembunyi yang masuk dalam kelompok clipboard. Simbol B, I, sama U. Ya. B itu bold. Sini kasih keterangan ya. Make you text bold. Nah, apa sih itu bold? Atau kalau dalam bahasa Indonesia ya, itu tebal ya. Jadi fungsi dari B ini adalah untuk memformat seperti ini ya, tulisan ini. Kalau kita buat tebal itu kita klik ini aja. Bold. Nah, kalau itu italic. Italic itu miring. Nah, seperti ini. Terus yang selanjutnya underline. Itu garis bawah. Nah, jadi ini bisa kita gunakan berbarengan ya. Nah, yang ini underline ini ada dua nih. Double underline. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh penggunaannya. Nah, gimana kalau kita menonaktifkan? Ini tinggal diklik lagi. Jadi, kalau posisinya terkotak seperti ini, keklik ini berarti italic sama bold ini fungsi ya. Nanti kalau misalkan kita kalau harus ngeklik seperti ini lama ya ketika kita mungkin melakukan pengetikan. Nah, simbolnya kita bisa menggunakan shortcut dari keyboard. Nah, untuk membuat huruf tebal itu kita bisa pakai Ctrl atau CTRL plus B. Nah, nanti otomatis di sini simbolnya akan jadi terklik ya, otomatis. Nah, kita bisa mengetikkannya ya. Nah, ini langsung posisinya tebal. Itu ya. Nah, untuk yang selanjutnya juga sama ya, cuman bedanya kalau italic itu berarti Ctrl I. Oke. Nah, yang untuk menonaktifkan tadi yang bold, misalkan saya pakai Ctrl B sekali lagi. Ya, ini akan normal yang boldnya, tapi italicnya masih. Kalau mau italicnya kita hilangkan juga, kita Ctrl I lagi. Oke. Yang underline juga sama ya, Ctrl CTRL U. Itu untuk underline. Oke ya, sampai di sini mudah ya. Jadi ini penggunaan untuk fontnya. Kalian bisa menggunakan shortcut atau juga bisa langsung klik ini. Nah, semudahnya kalian aja, seenaknya. Yang menurut kalian mudah aja. Button border. Nah, ini apa sih button border? Itu adalah untuk ini ya, membuat border. Jadi kalau di Excel itu kan sudah kotak-kotak seperti ini ya. Oke. Jadi kita misalkan membuat kotakan seperti ini, terus kita kasih border. Nah, bordernya itu mau seperti apa? Nah, ini ada yang bawah aja. Ini kelihatan ya? Bawah aja atau di atas saja. Nah, seperti ini. Misalkan saya ambil yang kotak aja, misalkan yang ini ya, custom offset border. Nah, di sini kalau kita klik sembarang tempat, hanya yang sini aja. Oke, misalkan di sini saya mau kasih garis bawah 2, kita cari ya seperti ini misalkan contoh. Nah, klik. Nah, di sini juga garis 2. Nah, misal kita mau kasih pembatas semua, garis semua, kita bisa memilih yang all border. Nah, seperti ini. Itu ya, di sini banyak sekali pilihan-pilihannya. Kalian juga bisa more border ya. Ini pilihan dari sini ya. Misalkan ini saya taruh sini ya, misalkan. Terus sebelah sini misalkan pakainya yang biasa aja.
sini klik. Nah ini tebel ya, garis 2 ini ganti yang 1 aja. Sini seperti ini. Oke, mudah ya. Nah, ini untuk border. Nah, di sini ada yang disebut format cell. Nah, nanti untuk format cell akan saya bahas juga di satu sesi khusus ya. Ya teman-teman ya. Itu kita oke aja. Nah, selanjutnya di sini ada increase font size dan decrease font size. Nah, ini kalau dilihat ini ada dua ya, dua besar sama kecil ya. Nah, mungkin kalian bisa menebak ya. Nah, ini untuk memperbesar dan memperkecil font. Misalkan contoh yang ini ya. Jadi kalau kita tidak suka memakai yang ini karena nggak tahu ukurannya kira-kira saya kasih berapa, itu bisa pakai ini. Nah, seperti ini. Mau seberapa ya, untuk memperkecil ya ini. Itu ya. Mudah ya. Oke. Yang selanjutnya di sini ada warna. Ini bisa kita kasih warna. Oke. Kasih warna. Ini untuk fill ya. Fill itu yang ada di dalamnya sini. Nah, untuk yang ini kita bisa membuat warna atau menambahkan warna ya. Kalau misalkan kurang, kita bisa klik di sini, add color. Nah, seperti ini. Kita bisa cari segitu banyak ya. RGB ya. Ada 255. Nah, dengan kodenya seperti ini. Ya, sebenarnya ini adalah kode dari color. Ya, kalau contohnya kita klik sini. Nah, ini kodenya ini. Hijau itu hijau muda ya ini ya. Itu /16. Nah, ini seperti inilah. Nah, jadi setiap warna itu memiliki kode atau di sini disebut X. Oke ya. Ini kita bisa cari sesuai keinginan kita. Oke lah, ini mudah ya. Kalau sudah kita oke aja. Oke ya. Sampai di sini tadi ya. Terus untuk A yang garis merah ini adalah untuk warna dari huruf ya. Nah, ini seperti ini. Ini juga sama ya seperti tadi ya. Kita bisa mencari color ya. Terus di menu font di sini ini ada lagi ya. Font setting. Nah, ternyata di sini ada yang lebih detail. Contohnya kalau yang ini tadi saya ngekliknya di sel E3 ya. Nah, ini kita bisa ganti mau bentuknya seperti apa sih ya. Ini preview ya. Preview itu yang tampilan saat kita ganti-ganti. Nah, tapi sebelum kita oke ya, jadi kita diberitahu lah kalau nanti hasilnya seperti apa lah, itu kita bisa lihat di preview ini. Ini misalkan normal font. Nah, normal font itu masuknya ini ya, defaultnya itu Calibri body. Nah, ini kalau kita kembalikan ya, jadi normal font itu ini. Misalkan contoh kita pindah ke sini, kalau kita ke normal font nanti akan kembali ke Calibri ini nanti. Itu ya fontnya. Ini banyak sekali ya. Ini dari sama seperti yang ada di sini. Menjelaskan. Terus underline-nya itu ada single, double, single accounting, ya, contohnya di sini ya, atau double accounting ya seperti itu. Ya kalau ingin tidak pakai garis bawah ya kita non aja. Itu ya. Efek ini strip all. Nah, ini efeknya garis di tengah, istilahnya bisa digunakan kalau misalkan kayak kita membuat ini ya, nilai misalkan rupiah 500.000 terus dicoret.
ganti harga, seperti itulah. Dan untuk yang ini superscribe itu kalau kita menuliskan kayak membuat derajat ya. Jadi di atas subscribe itu untuk yang penulisan misalkan H2O gitu ya. Duanya kecil di bawah. Nah, itu superscribe. Ya, sama ini seperti di Words ya. Kalau kalian sudah pernah belajar Word, pasti ini mudah lah. Jadi Excel itu ya ada Word-nya juga ya sebenarnya ya. Jadi untuk pengetikan dan lain-lain itu sama sebenarnya. Oke ya, ini font. Tadi juga di form majel border ini sudah kita bahas. Jadi dua ini sudah kita bahas. Oke, kita cancel aja ya tadi untuk menginfokan ke kalian. Oke, jadi kita sudah membahas di menu ribbon file, terus home di bagian clipboard sama font. Nah, jadi di Excel itu sama seperti di Word ya. Jadi fungsinya sama.